Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmus Setiawan dari kelas 01 TPLP 007 dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-12 mengenai konsep dasar keamanan komputer, pengantar teknologi informasi. Di sini kita akan membahas pertama yaitu pengertian dari keamanan komputer. Yaitu yang pertama adalah ada security. Security itu adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan. Tentunya security sudah pasti keamanan. Dan selanjutnya komputer. Komputer adalah suatu sistem yang meliputi CPU atau prosesor, memori, I/O device, dan lain-lain. Atau kita bisa sebut dengan komponen-komponen yang penting. Nah, selanjutnya ada security komputer. Apa itu security komputer? Yaitu segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Lalu di sini ada filosofi, dan juga ada komponen-komponen dari hardware, dari perangkat lunak atau software, dan juga atau penggunanya atau brainware. Nah, di sini ada dua pihak yang terkait, yaitu ada yang pihak yang diganggu dan juga ada pihak yang mengganggu. Tentu di sini yang pihak diganggu yaitu adalah sistem komputer yang terdiri dari software, hardware, brainware, manajemen, basis, data, operasional, dan fisik. Dan pihak yang mengganggu biasanya adalah lingkungan, fisika, kimia, manajemen, organisasi, dan juga ada perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, sistem operasi, dan telekomunikasi. Dan yang kedua adalah attack. Attack yaitu adalah serangan. Dan juga selanjutnya yang ketiga adalah komputer kriminal, yaitu penjahat komputer atau bisa sebut dengan atau ada hacker atau cracker dan lain. Dan selanjutnya ada methods of defense, yaitu cara menanggulanginya. Dan selanjutnya ada encryption atau dienkripsi, hardware, software, dan human control atau dalam kendali manusia di dalam keamanan. Nah, selanjutnya ada keamanan komputer secara fisik. Di keamanan komputer secara fisik ini ada dari sisi lingkungan, yaitu dari sisi lingkungan yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah manusia dan binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, dan bencana alam. Nah, pada manusia ini sering sekali mencuri, mengambil barang, mencuri data, merusak, dan mengganggu, yang pastinya itu sudah mengancam keamanan dari komputer. Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, di sini ada dua cara menanggulanginya, yaitu dengan membuat area yang terbatas, terutama ruang server. Jadi, sudah ada yang khusus untuk ruang komputer seperti ruang server. Dan juga melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi supaya aman. Lalu dari binatang, di sini sudah banyak ada binatang-binatang kecil, yaitu ada tikus, cicak, kecoa, laba-laba, rayap, ngengat, semut, lalat, tawon, dan nyamuk. Yang sudah pasti adalah dari siklus untuk pembuangannya, yaitu ada biasanya ada urin, kotoran, bangkai, telur, dan seterusnya. Yang paling berbahaya di sini adalah ada keratan, ada urin, kotoran, bangkai, sarang, dan bahan yang digunakan pada motherboard, yaitu yang tembaga dan emas, sehingga dapat ikut larut bila terkena zat yang bersifat asam. Itu sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Cara penanggulangannya yaitu menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasar, membunuh atau menangkap dengan alat. Selanjutnya ada tumbuhan. Nah, di tumbuhan ini ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu ada jamur,
ada lumut, ganggang biru yang berkembang pada kelembapan yang tinggi. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Penanggulangannya ada dua, yaitu gunakan air conditioning atau AC untuk ruang kerja dan juga gunakan silika gel untuk tempat penyimpanan. Nah, selanjutnya ada cuaca. Yang termasuk cuaca yaitu ada kelembapan yang sudah pasti. Dan juga ada cara penanggulangannya. Sama dengan yang di atas, yaitu gunakan AC dan gunakan silika gel. Selanjutnya ada angin. Yang sudah pasti angin dapat bergerak yang bebas. Dapat membawa debu-debu materi kecil dan juga dapat membuat kabel komunikasi bergetar sehingga mengganggu pengiriman transmisi data. Lalu cara penanggulangannya yang sudah pasti adalah bersihkan komputer secara berkala atau rutin ya. Nah, debu juga sama, yaitu debu yang lembab cenderung bersifat konduktor, yaitu yang dapat mengakibatkan hubungan singkat. Seperti bila menempel kepada baca tulis, permukaan disket, pita magnetik, atau CD-ROM dapat mengganggu proses baca tulis. Lalu di sini ada cara penanggulangannya, yang sudah pasti adalah selalu dijaga kebersihannya, gunakan penghisap debu untuk membersihkan, dan juga bersihkan komputer secara berkala atau rutin. Dan mendung yang sudah pasti akan mengakibatkan temperatur meningkat atau mengganggu sinyal-sinyal untuk transmisi data atau mengakses internet. Dan selanjutnya ada hujan. Hujan juga mengakibatkan kelembapan udara meningkat. Lalu cara menanggulanginya adalah gunakan AC untuk mengurangi kelembapan pada udara. Dan selanjutnya petir. Petir cenderung menyambar sesuatu yang relatif tinggi, seperti sinyal, seperti benda-benda yang bisa menghantarkan listrik, seperti sinyal wireless, itu antena, dan ya seperti itu. Dan juga cara penanggulangannya adalah dengan gunakan penangkal petir yang baik. Dan juga hindari pemasangan kabel dari logam di udara. Dan selanjutnya ada iklim. Iklim yang pasti adalah perubahan pada cuaca, yaitu penguaian dan penyusutan dapat merusak komponen-komponen komputer. Lalu, cara penanggulangannya adalah gunakan AC untuk mengatur suhu ruangan. Nah, pada bencana alam, yang termasuk bencana alam di antara lain adalah gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Dan cara menanggulanginya adalah buat supaya ruangan lebih tahan gempa, dan juga jangan letakkan komputer pada lantai dasar untuk menghindari banjir. Karena jika ditaruh di bawah, di lantai yang bawah, jika ada banjir akan kesusahan untuk memindahkannya. Dan juga siapkan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya pada sisi fisika dan kimia. Yang termasuk gangguan dari sisi fisika yaitu panas. Dapat terjadi dari dalam ruangan dan di luar ruangan. Yaitu dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dialiri arus listrik. Dari luar ruangan lebih disebabkan dari panasnya matahari. Lalu, cara penanggulangannya adalah gunakan kipas angin atau fan pada komponen yang mudah panas. Dan juga gunakan AC atau air conditioner untuk mengatur suhu udara. Selanjutnya pada listrik. Yang sudah pasti kelebihan volt atau arus listriknya, dan juga kekurangan volt, dan juga mati listrik. Cara penanggulangannya adalah gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltage dan juga gunakan UPS. Nah, selanjutnya di sini ada magnet.
magnet juga dapat merusak media penyimpanan yang dapat dibuat dari bahan mylar. Dan juga misalnya ada disket, tape, kaset lagu, atau video. Dan juga dapat mempengaruhi head pada disk drive. Dan juga penanggulangannya cukup mudah, yaitu cukup jauhkan dari magnet. Selanjutnya ada suara. Suara yaitu ada getaran suara dapat mempengaruhi head dari disk. Dan cara penanggulangannya adalah jauhkan dari sumber bunyi-bunyian yang kuat. Karena itu dapat merusak transmisi. Selanjutnya pada kimia. Kimia ada salah satu bisa jadi kebocoran baterai, dan yang keluar dari baterai yang bocor dapat merusak motherboard. Dan cara penanggulangannya adalah lakukan pemeriksaan komputer secara berkala atau rutin. Perangkat keras komputer menjadi 3 kategori, yaitu ada mililiter, industri atau normal, dan juga ada jangkrik atau normal 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Dari mililiter ini biasanya digunakan oleh pemerintahan. Dan dalam industri ini biasanya komputer yang bermerek. Dan jangkrik ini yang dimaksud adalah komputer rakitan. Selanjutnya pada sisi manajemen. Dalam sisi manajemen ini ada pemberian otoritas hak pakai kepada user. Dan juga ada pemberian kata sandi atau password. Nah, di sini setiap user akan mempunyai otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Dan juga pemberian kata sandi password biasanya seringkali dilakukan dengan cara mengetik pada keyboard yang security-nya paling lemah atau memberi password pada komputer yang lemah. Dengan kita memasukkan password yang lemah atau yang mudah diketahui oleh orang, itu dapat mengancam komputer kita yang sedang digunakan, karena dapat bisa diacak-acak data filenya, dan juga bisa dicuri, dan juga bisa diedit. Nah, solusinya adalah password tidak harus diketik melalui keyboard. Nah, maksudnya itu bisa menggunakan finger jika sudah support, fingerprint, dan juga ada menggunakan face. Ada cara lain untuk menggantikan pengetikan di keyboard. Nah, password dapat digunakan juga ada menggunakan yang sudah pasti, yaitu sinyal suara, sidik jari, retina mata, tanda tangan, wajah, kartu magnetik, barcode, dan juga kartu chip dan microchip. Nah, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.